Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari Studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan diskusi pertama dalam persiapan kelompok kerja pengurangan risiko bencana di G20 yang akan berlangsung di Brazil pada November 2024 mendatang. Kegiatan ini dibuka Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Djati melalui daring pada Senin 5 Februari 2024 lalu. Pada sambutannya, Raditya Djati menyampaikan masukan dari kementerian dan lembaga akan menjadi modal besar BNPB untuk merumuskan draft awal intervensi dan kertas posisi yang kemudian akan dibahas kembali pada 20 Februari 2024. Pada kesempatan itu, Raditya juga menekankan konsep resiliensi berkelanjutan untuk terus digaungkan pada kelompok kerja pengurangan risiko bencana G20. Diskusi sehari itu bertujuan untuk memberikan pemahaman bersama tentang proses dan capaian pemerintah Indonesia dalam kelompok kerja pengurangan risiko bencana G20 tahun 2023 serta memberikan gambaran proses dan tujuan pemerintah Indonesia dalam Pokja PRB G20 tahun 2024. Hadir dalam acara diskusi antara lain perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Praktisi Kebencanaan, dan Unit Kerja di Lingkungan BNPB. BNPB memberikan dukungan dana siap pakai senilai Rp250 juta kepada pemerintah Kabupaten Grobogan guna percepatan penanganan darurat bencana angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut sejak Selasa 6 Februari 2024. Penyerahan DSP dilakukan secara simbolis oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lilik Kurniawan, kepada Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujianto. Selain dukungan DSP, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dan peralatan berupa paket sembako, makanan siap saji, biskuit protein, hygiene kit, matras, sabun cair, selimut, perahu karet, pompa alkon, tenda pengungsi, dan velvet. Agenda lain dalam kunjungan kerja ini, Lilik mengunjungi kantor BPBD Kabupaten Grobogan untuk memastikan bahwa stok logistik masih memadai, meski sebagian telah disalurkan kepada warga terdampak bencana. Lilik juga berkesempatan meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Dusun Kedung Bendo, Desa Ketas Rejo, Kecamatan Grobogan. Pada peninjauan itu, Lilik juga menyerahkan langsung bantuan sembako kepada warga terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjadi pembicara dalam rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana yang diikuti oleh perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah se-Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Rapat koordinasi daerah atau Rakorda merupakan langkah awal pemerintah dalam menyiapkan upaya mitigasi bencana. Pemerintah daerah harus mengantisipasi setiap bencana yang terjadi. Harapannya agar masyarakat terdampak dapat ditangani secara cepat dan tepat. Suharyanto menegaskan persiapan yang baik akan meminimalisir dampak dari potensi bencana yang akan terjadi di kemudian hari. Meski prediksi cuaca dari BMKG Provinsi Kalimantan Utara hanya masuk curah hujan menengah, namun Suharyanto meminta pemerintah daerah dan masyarakat harus tetap waspada, khususnya di tempat langganan banjir. Suharyanto berpesan kepada seluruh perwakilan pemerintah daerah untuk mengupayakan relokasi wilayah yang sering dilanda bencana, karena dengan adanya relokasi akan mengurangi risiko terdampak bencana bagi masyarakat. Dalam rakorda ini, secara simbolis Kepala BNPB memberikan bantuan dukungan sumber daya darurat berupa peralatan penanggulangan bencana banjir, serta dukungan operasional dana siap pakai sebesar Rp250 juta. Rangkaian kegiatan Kepala BNPB di Kalimantan Utara dilanjutkan dengan tinjauan kerja ke beberapa lokasi terdampak banjir, antara lain ke Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, serta melakukan rapat koordinasi penanganan bencana dengan Bupati bersama perangkat daerah setempat.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati memberikan bantuan untuk penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 8 Februari 2024. Raditya Jati menyerahkan bantuan dana siap pakai sebesar Rp250 juta yang diperuntukkan untuk operasional dan dukungan penanganan darurat. Selain itu, BNPB juga memberikan bantuan berupa paket sembako, makanan siap saji, biskuit protein, selimut matras, hygiene kit, pompa alkon, perahu karet, dan tenda pengungsi. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB menyebut kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana daerah sangat dibutuhkan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Raditya menambahkan berbagai upaya dapat dilakukan pemerintah daerah seperti pengelolaan daerah aliran sungai dan berkoordinasi dengan BBWS. Menyikapi bencana di wilayah Demak, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, dan tim untuk membantu memasang geobox di sejumlah tanggul yang jebol. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Maijen TNI Fajar Setiawan mewakili Kepala BNPB meninjau lokasi terdampak banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Senin 12 Februari 2024. Wilayah Kabupaten Intan Jaya, tepatnya di Distrik Sugapa, dilanda banjir dan tanah longsor pasca hujan dengan intensitas tinggi berdurasi cukup pada Selasa 6 Februari lalu. Peristiwa itu mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 1 orang alami luka berat. Tinjauan ini sekaligus sebagai langkah dari pemerintah pusat hadir di tengah-tengah bencana untuk melakukan penanganan darurat. Fajar menghimbau kepada seluruh perangkat daerah dan juga masyarakat untuk tetap waspada adanya potensi banjir dan longsor, mengingat saat ini masih dalam musim penghujan. Untuk mempercepat penanganan darurat bencana tersebut, BNPB memberikan dukungan kepada BPBD Kabupaten Intan Jaya berupa operasional penanganan darurat dana siap pakai sebesar Rp350 juta, serta dukungan logistik peralatan antara lain tenda pengungsi, paket sembako, biskuit protein, hygiene kit, dan pompa alkon. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto didampingi Sekretaris Utama BNPB Rustian beserta jajaran pimpinan BNPB melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Demak untuk memastikan upaya penanganan darurat banjir Demak berjalan dengan baik pada Senin 12 Februari 2024. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir Kabupaten Demak bersama Bupati Demak, Komisi 8 DPR RI, serta Kodim 0716 Demak dan unsur Forkopimda lainnya, Suharyanto menegaskan BNPB akan terus melakukan pendampingan hingga bencana banjir ini tuntas teratasi. Pada rakor ini, Suharyanto menyerahkan dukungan operasional berupa dana siap pakai tahap 2 kepada pemerintah Kabupaten Demak, Kodim 0716 Demak, dan Polres Demak dengan total bantuan dana sebesar Rp1,4 miliar. Usai rakor, Suharyanto beserta rombongan kemudian meninjau pos pengungsian warga terdampak banjir Demak di Balai Desa Ngaloran. Agenda kerja Kepala BNPB dilanjutkan dengan peninjauan lokasi tanggul jebol di Sungai Wulan. BNPB dan pemerintah Kabupaten Demak mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera menyelesaikan penanganan terhadap tanggul yang jebol. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima kunjungan diorama edukasi bencana dari Sekolah Dasar Lazuardi Global Compassionate School Kota Depok pada Selasa 13 Februari dan Kamis 15 Februari 2024. Sebanyak 67 siswa dan 6 guru pendamping dari Sekolah Dasar Lazuardi Global Compassionate School Kota Depok berkunjung ke diorama edukasi bencana dalam rangka edukasi kebencanaan. Pada sesi pertama, para peserta yang terdiri dari siswa kelas 5 dan 6 SD ini diajak untuk mengenali potensi bencana di sekitar tempat sekolah mereka. Kemudian peserta mendapatkan penjelasan dari petugas diorama tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia, upaya pencegahan dan mitigasi ancaman bahaya bencana. Selanjutnya, para peserta diajak berkeliling diorama edukasi bencana di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB dan diakhiri dengan sesi foto bersama.
Kunjungan diorama merupakan salah satu upaya BNPB dalam sosialisasi dan edukasi kebencanaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri terhadap potensi bahaya bencana yang ada di sekitar kita sejak usia dini. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC di langit Semarang, Laut Jawa guna mengurangi intensitas curah hujan yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana banjir di wilayah Jawa Tengah. Operasi TMC tersebut dilaksanakan atas arahan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat meninjau lokasi terdampak banjir Demak pada Senin 12 Februari yang lalu. Operasi TMC ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan BRIN, BMKG, dan lintas instansi terkait. Pelaksanaan operasi TMC dijadwalkan selama 3 hari, mulai 15 hingga 18 Februari 2024, menggunakan pesawat Cessna 208 Karavan bernomor lambung PKSNM dari Lanut Ahmad Yani di Semarang. Operasi TMC perdana di Semarang tanggal 15 Februari telah dilakukan dengan menyamaikan natrium klorida sebanyak 2 ton dengan 2 kali sorti selama kurang lebih 2 jam penerbangan. Direktur Sumber Daya Darurat Kedeputian Penanganan Darurat BNPB, Agus Rianto, yang memimpin jalannya TMC mengatakan fokus utama operasi TMC ini adalah menjaga debit sungai dari wilayah hulu tidak kembali naik pada saat proses penutupan tanggul yang jebol, sekaligus untuk mengurangi curah hujan di daerah hilir. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Vika Nalura, undur diri sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh!